kita tidak bisa menggunakan waktu sebagai alasan. Karena waktu diberikan Tuhan, kita itu yang mengatur waktu. Sehingga antara tugas dan pelayanan itu sebenarnya harus dilaksanakan secara baik, secara bersama. Padahal waktu yang Tuhan berikan itu sama untuk semua orang. Dan tinggal kita memanfaatkan waktu itu untuk bagaimana kita melayani. Sebagai ibu rumah tangga, dalam tanggung jawab harus mendampingi suami menafkahi keluarga. Jadi bagi Vivi pribadi, waktu itu adalah anugerah. Dan ketika kita memahami waktu itu adalah anugerah, dengan demikian Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi ketika ada tugas di kantor, ketika ada jam kita melayani, tetap harus kita pentingkan pelayanan. Karena ini tugas mulia, maka yang menjadi tolak utama adalah menjadi pemimpin atau pelayan yang menghamba. Salam jumpa, saudara semua dari Media Center GPM bersama dengan saya Pendeta Weni Patiblohi dan ketiga narasumber. Saya akan memperkenalkan ketiga narasumber yang ada. Yang pertama Penatua Sapteno, beliau adalah Wakil Majelis Jemaat GPM Betel yang sudah menjabat 2 periode, tetapi juga beliau adalah Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, dan yang terakhir jabatannya adalah Majelis Pertimbangan MPH Sinode selama 2 tahun. Beliau majelis sudah 2 periode, tapi juga beliau adalah mantan rektor Unpati yang menjabat juga 2 periode. Narasumber yang kedua adalah Penatua Bapak Femi Sahetapi. Beliau adalah Wakil Majelis Jemaat GPM Immanuel Karpang yang sudah menjabat 2 periode, tapi juga beliau adalah Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, dan beliau adalah mantan Kepala Badan Perpustakaan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan juga beliau adalah pernah menjabat di Dinas Pendidikan sebagai Kepala Seksi, Kepala Bidang. Yang narasumber yang terakhir adalah Ibu Vivi Selano. Ibu Vivi Selano adalah Majelis Jemaat GPM Kusu-Kusu Sare, dan beliau adalah Ketua Seksi PTPU. Beliau menjabat dalam periode perjalanannya adalah 1 periode, tetapi beliau sebelumnya sudah menjadi majelis jemaat di periode-periode sebelumnya. Beliau juga seorang pengusaha kue. Demikian perkenalan dari ketiga narasumber yang ada. Bapak dan Ibu, spesial edisi podcast kali ini tentang pelayan dan manajemen waktu. Beliau bertiga ini adalah seorang pekerja yang luar biasa, tetapi mereka mampu membagi waktu antara pekerjaan tetapi juga pelayanan. Biasa kalau kita merekrut pelayan di Gereja Protestan Maluku itu dari rekrutmen untuk menjadi majelis jemaat, pengurus unit, pengurus wadah, biasa slogannya adalah beta sing ada waktu, beta kerja banyak. Terhadap itu mungkin ada pikiran dari Bapak Ibu sekalian terhadap slogan dari Bapak Ibu yang kalau direkrut paling suka menyampaikan slogan itu. Mungkin dari Bapak Nus atau secara acak saja, silakan. Baik, terima kasih Bu. Bicara tentang pelayanan dan waktu. Kadang-kadang kita
ketika punya kesempatan untuk melaksanakan tugas pelayanan lalu ada alasan waktu, dan juga akhir-akhir ini dalam pemilihan diaken dan penatua kita masuk untuk meminta setelah dalam proses penjaringan mereka menyatakan terkendala waktu. Sebenarnya waktu di-manage oleh diri pribadi sendiri. Kita tidak bisa menggunakan waktu sebagai alasan. Karena waktu diberikan Tuhan, kita itu yang mengatur waktu. Sehingga antara tugas dan pelayanan itu sebenarnya harus dilaksanakan secara baik, secara bersama. Dan kita tidak ada punya alasan untuk menyatakan itu. Dan kalau kita menyatakan itu berarti kita menolak ajakan untuk bagaimana kita melayani. Melayani di kantor, melayani di tempat-tempat manapun itu namanya pelayanan. Jadi kalau bilang bahwa untuk menjadi majelis waktu tidak ada, itu alasan yang klasik. Jadi itu sebenarnya tidak pantasnya seorang manusia dipanggil Allah untuk melayani. Dan itu disediakan Allah untuk waktu kita melayani. Jadi kita harus bagaimana untuk tugas dinas. Dan kalau tugas dinas itu cukup berat, kan ada teman-teman lain yang kita bisa distribusi, kita bantu dan sebagainya. Dan kalau kita alasan waktu, kita keliru dalam memahami anugerah Tuhan. Saya rasa itu yang berarti waktu itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang disampaikan oleh Bapak Femi, mungkin Bapak Nus dalam pengalamannya. Ya, senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Femi tadi, memang sering orang berdalih di dalam proses-proses ini bahwa waktu tidak ada untuk melayani. Padahal waktu yang Tuhan berikan itu sama untuk semua orang. Dan tinggal kita memanfaatkan waktu itu untuk bagaimana kita melayani. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Femi bahwa di kantor, di gereja, semua itu adalah tempat kita melayani. Tetapi harus diingat bahwa di gereja itu kita disebut pelayan khusus. Jadi karena pelayan khusus, kita juga harus mampu mengatur waktu sedemikian rupa supaya antara apa yang kita laksanakan di kantor dan apa yang kita laksanakan di gereja, dia bisa berjalan berbarengan bersamaan supaya apa yang kita sudah komitmen dengan Tuhan untuk melayani itu kita bisa melaksanakannya dengan baik, karena Tuhan memberikan berkat bagi kita melalui pekerjaan itu. Karena itu menurut saya tidak ada alasan bahwa tidak ada waktu untuk melayani. Saya pernah menjadi pimpinan organisasi dengan berbagai macam jabatan. Terakhir menjadi rektor 2 periode itu. Kalau memang saya berangkat untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan, seperti Bapak Femi katakan tadi, kita memberikan informasi kepada teman-teman bahwa kalau kita sementara melaksanakan tugas, karena itu teman-teman lain dengan penuh sukacita bisa melayani tugas yang diberikan kepada kita di dalam pelayanan hari Minggu maupun di kebaktian-kebaktian yang lain. Jadi kalau ada yang berargumentasi seperti itu, saya pikir itu hal yang sebetulnya tidak boleh terjadi dan mungkin dibuat-buat saja untuk mengelak tidak mau melayani. Tetapi saya mau ingatkan bahwa bekerja di ladang Tuhan ini berkatnya luar biasa, terutama kesehatan. Karena dengan bekerja dengan penuh sukacita, kita tuh enjoy, sehat selalu, melaksanakan tugas hujan, ke panas, ke malam, tetap kita laksanakan dengan penuh sukacita. Dengan sendirinya kita bergembira saja untuk melaksanakan tugas itu, karena kita sudah berkomitmen dengan Tuhan untuk melaksanakan tugas itu dengan baik. Terima kasih Pak Penus. Mungkin dari Ibu Vivi. Ya, kalau Vivi pribadi, waktu itu adalah anugerah. Sebab tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melayani. Ketika dikasih kesempatan itu berarti Tuhan telah menyediakan waktu. Apalagi sebagai ibu rumah tangga dalam tanggung jawab harus mendampingi suami, menafkahi keluarga. Jadi bagi Vivi pribadi, waktu itu adalah anugerah.
Dan ketika kita memahami waktu itu adalah anugerah, dengan demikian Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang ketum minta, baik untuk ketum punya kehidupan keluarga dalam tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga maupun juga sebagai pelayan. Mungkin beta bisa tukar sedikit, bukan sedikit, tentang beta punya tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan. Bagi beta itu pekerjaan pelayanan itu utama. Beta pribadi, karena selama beta melakukan tugas itu di depan toko Indojaya beta berjualan, beta melihat kemuliaan Tuhan lewat beta punya anak kekasih bisa menyelesaikan sarjananya dengan segala baik. Bahkan di tengah-tengah kesulitan beta hadapi pada saat jam pelayanan kebaktian, beta lari kas tinggal jualan pribadi. Itu beta punya komitmen. Jadi bagi beta bikin, Tuhan punya, nanti beta punya, Tuhan bikin untuk beta. Itu beta punya komitmen iman. Biar jualan masih banyak, tapi kalau jam pelayanan beta harus pulang, tetap beta harus pulang. Karena beta tahu waktu itu adalah anugerah, dan Tuhan sediakan tepat pada waktunya untuk beta dan keluarga. Mungkin beta seperti itu, Ibu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Vivi. Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Vivi. Ibu Vivi bisa meninggalkan jualannya demi untuk melakukan tanggung jawab pelayanan. Kira-kira mana yang paling penting? Antara pelayanan kah ataukah pekerjaan? Apalagi Bapak Nus dengan segudang tanggung jawab pada masa jabatan sebagai rektor. Begitu juga dengan Bapak Femi, bagaimana cara membagi waktu dengan kesibukan itu? Mana yang paling utama? Persilakan Bapak berdua atau Bapak Nus, kamu kan. Ya. Jadi Ibu begini, tugas yang diberikan pemerintah yang kita emban sebagai pejabat dengan pelayan sebenarnya berbarengan. Jadi tugas yang kita laksanakan di kantor, apalagi kita diberi tugas yang lebih tanggung jawabnya lebih, kita harus mengatur ke atas ke bawah, kepada pimpinan atas, kepada pimpinan yang di bawah, kan anak buah. Ini waktu yang kita gunakan hampir seharian, jadi kita bekerja Senin sampai Senin. Tidak ada waktu yang tersisa dan waktu yang digunakan yang tidak baik. Semuanya dilaksanakan dengan baik. Jadi ketika ada tugas di kantor, ketika ada jam kita melayani, tetap harus kita pentingkan pelayanan. Dan itu bisa kita komunikasikan dengan pimpinan dan semua anak buah, bahwa jam ini dan sampai jam ini saya ada melayani. Dan itu komitmen setiap waktu. Walaupun pekerjaan yang berat sekalipun, terpaksa ini harus, tugas di kantor harus kita tinggalkan. Tinggalkan dalam melaksanakan tugas itu, tentunya kita harus berkomunikasi dengan pimpinan atas dan bawah. Kecuali kita melaksanakan tugas keluar daerah dan juga keluar kabupaten. Dan itu tidak kita laksanakan pelayanan dan juga tugas. Ada komunikasi khusus dengan teman-teman pelayan, baik di sektor maupun di antara teman-teman majelis. Ketika ada pelayanan yang butuh kita, ini diambil over. Dan kita tetap melaksanakan tugas dinas sebagaimana mestinya. Dan itulah yang terjadi setiap waktu selama 10 tahun kita melayani. Dan kita bersyukur bahwa di dalam pelayanan itu, dari pindah-pindah jabatan, kita juga diberi tugas luar biasa berat. Harus jadi ketua tim penulis sejarah Klasik Kota Ambon, menjadi ketua tim penulis sejarah Immanuel, dan itu dilaksanakan secara baik dan selesai. Jadi luar biasa waktu itu diberikan. Saya rasa itu yang kita gunakan untuk membagi waktu antara tugas dan melayani di jemaat selaku pelayan khusus. Saya rasa itu. Terima kasih Bapak Fem. Kalau Bapak Nus sendiri dalam pengalamannya? Iya, ya kita sudah sampaikan tadi itu bahwa kedua tugas ini sama-sama penting. Ya, karena Tuhan memanggil kita untuk bekerja di
dinas-dinas pemerintahan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sesuai dengan kita punya keterampilan dan kita punya talenta. Tetapi sementara dengan itu ketika dipanggil juga untuk menjadi pelayan khusus, maka dua-duanya harus dilaksanakan secara berimbang supaya jangan sampai akhirnya meninggalkan yang satu dan meninggalkan yang satu. Tetapi yang dalam kondisi tertentu tentunya kita tetap berkoordinasi dengan teman-teman pelayan yang lain supaya tugas-tugas itu tidak mandek dan bisa dilaksanakan dengan baik oleh teman-teman yang lain. Dan teman-teman di jemaat Betel itu khususnya sektor 5 itu mereka memahami kondisi itu dengan baik, sehingga mereka melaksanakannya dengan tidak bersungut-sungut, tetapi mereka membantu melaksanakan itu dengan penuh sukacita karena mereka paham persis, tahu persis bahwa memang bukan dibuat-buat, tapi karena harus berangkat, harus melaksanakan tugas sampai malam. Kalau di kampus itu kalau ada tamu, saya layani itu sampai selesai, tidak disuruh pulang. Karena saya anggap bahwa mereka juga datang punya kebutuhan, dan sebagai pelayan di pemerintahan harus melaksanakan tugas itu, dan semua orang pulang harus bersukacita, tidak boleh ada yang pulang bersungguh-sungguh bahwa mau ketemu rektor saja susah, tidak. Dan itu implementasi dari apa yang kita pahami sebagai pelayan yang menghamba di Gereja Teknologi, sehingga kita harus melaksanakannya dengan baik karena sebagai pelayan kita harus mampu untuk melayani semua orang, dan mungkin juga ada yang tidak puas-puasnya, tetapi minimal mereka bisa dilayani dalam tugas-tugas itu. Dengan sendirinya kadang-kadang di jemaat juga ada tugas-tugas yang terabaikan karena terpaksa harus melaksanakan tugas di kampus itu. Tetapi dengan segala kekurangan dan keterbatasan ternyata itu bisa berlangsung dengan baik hampir 8 tahun, dan ini memasuki 10 tahun ini semua sudah bisa berjalan dengan baik, dan sekarang waktunya sudah banyak sekali untuk melayani di gereja. Jadi bisa kemana-mana, bisa pergi dengan Perwata, bisa pergi dengan Perdi, bisa pergi dengan teman-teman itu, dan dilaksanakan dengan penuh sukacita, pasti ada berkat saja. Tapi pasti kangen tuh Pak kalau selesai periode 2 tahun ini Pak. Pasti kangen pada saat nanti harus sama-sama wisata atau dengan teman-teman wadah perempuan, laki-laki, angkatan muda. Pasti ketemu kangen pelayanan-pelayanan itu Pak kalau ketemu seturun. Iya, pasti. Ya Pak ya? Pasti kangen. Pasti rasa rindu timbul. Kalau yang ada waktu, ya kenapa kita rindu pasti juga mau ada sama-sama di dalam pelayanan itu. Kira-kira gitu Pak Nus. Jadi kita kira ada komitmen, ada komunikasi yang baik, ada saling memahami dari tugas-tugas yang dilakukan baik di kantor maupun juga di pelayanan, maupun juga saat berjualan kue. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kita kira pengalaman 2 tahun itu 10 tahun yang akan diselesaikan ini sing mudah. Pasti ada tantangan, pasti ada kendala. Kira-kira mensiasati kendala dan tantangan itu mungkin kiat dari Bapak Nus, Bapak Femi, Mama Vivi untuk para majelis yang akan naik nanti untuk periode 2025-2030 ini. Mungkin Bapak Nus atau Ibu Vivi kamu Kakak, silakan. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Yang namanya sebuah panggilan pelayanan itu sudah pasti diperhadapkan dengan tantangan. Tadi sudah ketemu awali dengan tantangan waktu bagi kita. Yang kedua, pesan bagi ketemu semua sebagai para pelayan yang siap untuk melangkah berjuang dalam mekanisme pelayanan periode selanjutnya. Marilah kita melihat sebuah pengalaman pelayanan itu dari tantangan itu menjadi tolak ukur kita melangkah ke depan. Sebab sebuah tantangan bukan berarti kita mundur. Tantangan itu menjadi sebuah acuan maju untuk menatap ke depan. Sebab dari tantangan dulu baru kita tahu bahwa kekeliruan, kesalahan ada di mana dan harus dibaharui untuk melangkah ke depan. Yang pasti tidak boleh takut dalam menghadapi semuanya.
Karena yang punya pekerjaan adalah Tuhan, pasti Tuhan yang mengaturnya dengan caranya untuk menghadapi tantangan tersebut. Bagi beta seperti itu Ibu Pendeta, yang pernah beta juga alami di periode sebelumnya, sebelum beta lanjut ke periode yang berikut ini. Itu pernah beta jalani. Ketika tahap yang berikut ini harus maju, itu berarti siap untuk menghadapi tantangan dalam bentuk apapun, sebab tidak ada sebuah perubahan tanpa tantangan. Bagi beta seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, jadi Ibu Pendeta, kita punya prinsip bekerja itu jangan dijadikan dia sebagai beban. Kita harus melihat itu adalah anugerah yang tadi disampaikan oleh Bapak maupun oleh Bibi. Dan karena itu anugerah, kita harus melaksanakannya dengan penuh sukacita. Walaupun kadang-kadang juga ada tantangan. Tantangan yang terbesar kemarin yang mungkin tidak dialami oleh majelis sesudah ini adalah waktu COVID itu. Kita harus pergi melayani sendiri-sendiri, berpakaian dengan pakaian kebesaran itu, kemudian pakai masker, pakai macam-macam, dan melayani dari rumah ke rumah sendiri. Itu luar biasa, dan itu sebetulnya suatu kondisi yang terjadi di mana kita harus berada dalam kondisi itu, takut berhadapan dengan penyakit, tapi harus melaksanakan tugas itu sebagai pelayan. Itu jadi kerjakan saja, tidak perlu ragu, tidak perlu takut seperti kata Bibi tadi. Dan kan dia bukan beban, berarti kita melaksanakannya dengan penuh sukacita dan pada akhirnya semua bisa terselesaikan. Tetapi kalau anggap itu beban, lalu mau pergi merasa takut atau mau melaksanakan itu ya ragu-ragu dan sebagainya, maka dia akan menjadi tantangan bagi kita dalam melaksanakan tugas itu. Nah, selanjutnya sebagai pelayan khusus otomatis tugas apa sih yang dibebankan atau bukan dibebankan tapi dikerjakan oleh kita, itu kita harus mengikutinya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di gereja, sehingga pada akhirnya dia bisa terlaksana dengan baik. Tanpa itu kalau kita berhadapan dengan tantangan-tantangan di jemaat, kita harus bisa mampu menyelesaikannya dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif, pastoral yang kita laksanakan juga harus pendekatan-pendekatan yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik tanpa harus diperhadapkan dengan kondisi yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar. Karena tentunya berhadapan dengan jemaat ini, mereka punya latar belakang yang berbeda-beda, baik latar belakang pendidikan, budaya, wilayah, juga ekonomi yang berbeda-beda. Itu juga kita harus mampu untuk menyelesaikannya. Beda dengan jemaat-jemaat yang homogen. Kalau kita di kota ini kan jemaat heterogen, tetapi di tempat atau di BTL itu ya semua bisa diselesaikan dengan baik karena kita menganggap bahwa pekerjaan itu adalah anugerah dan kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan itu, tentunya secara bersama-sama melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Bapak Ben dalam pengalamannya menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Jadi terima kasih Bu. Tantangan pelayanan itu biasa. Oke. Tapi tantangan yang paling utama yang kita harus hadapi adalah tantangan perubahan regulasi. Regulasi yang dibuat di sinode. Karena apa Bapak Ibu? Ini pengalaman 10 tahun yang kita hadapi. Seorang pelayan dia punya tugas fungsional itu jalan. Melayani, pimpin kebaktian, semua jalan. Tetapi tugas struktural tidak jalan dengan baik. Tugas struktural itu dia ada di seksi dan subseksi. Ini yang tidak bisa terkomunikasikan dengan baik pendeta, majelis, dan warga. Ini tantangan utama. Apalagi dalam perubahan regulasi ke depan, itu tantangan utama. Kalau kita tantangan pelayanan biasa ketemu jalan datang bikin pelayanan, kalau tidak kita perlu pastoral terus. Tetapi tantangan regulasi ini harus dilakukan. Jadi apapun yang terjadi seorang majelis yang mau dipilih, dia harus menghadapi dua hal ini. Tugas fungsional dan tugas struktural yang harus dilakukan. Kalau ini tidak jalan, repot. Satu bangunan organisasi di gereja tidak jalan, di jemaat tidak jalan, kalau ini tidak berfungsi.
Jadi tantangan semua bisa, tapi yang ketua harus pikir adalah ke depan. Untuk itu, ketua memang dalam persyaratan-persyaratan dari pemilihan majelis ada di situ, tetapi yang ketua harus pikir ini, seorang figur adalah yang harus bisa juga menyebarkan regulasi itu. Terasa itu yang pekan kita punya perasaan dan pikiran untuk menghadapi tantangan ke depan ini baik. Karena kita berhadapan dengan berbagai kondisi yang terjadi ke depan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kira kalau tantangan yang Ketua dapat pasti Ketua bisa selesai dengan apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Pasti lakukan dengan sukacita, tetapi juga ada kiat-kiat yang tadi pendekatan secara persuasif, pastoral dan sebagainya. Tapi juga yang tadi Bang Femi sampaikan, kita kira itu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pelayanan, dinamika pelayanan di Gereja Protestan Maluku. Yang berikut, kira-kira Bapak Ibu, selama dalam pelayanan dari periode ke periode, keluarga itu menjadi pendukung, aktor. Ketika kalau pulang, boleh apa keluar pelayanan, pulang dari kantor di pelayanan. Itu menjadi asam garam kota pelayanan. Kira-kira keluarga itu menurut Bapak Ibu menjadi support system yang baik. Kasih Bapak Ibu. Kita kira Bapak Nus bisa kasih pikiran. Iya. Jadi keluarga itu memang gereja kecil bukan yang ada di mana dalamnya ada suami, ada istri, anak-anak, dan dalam melaksanakan tugas-tugas ini selama mitanya 3 periode menjadi majelis jemaat ini tidak ada tantangan yang terlalu berarti dalam keluarga, karena sebelum itu juga istri kita punya majelis istri pernah menjadi majelis jemaat juga untuk 10 tahun, dan ketiga anak ini semua terlibat di gereja. Sehingga kalau bilang tantangan dari keluarga hampir tidak ada. Kalau datang keluar, itu setahu ada tugas-tugas lain yang dilaksanakan, pulang tengah malam pun biasa, tidak ada komentar apa-apa, karena memang tugas pelayanan dilaksanakan di gereja yang harus dilaksanakan dengan baik, dan itu support system yang sangat penting dari istri dan juga anak-anak. Ini hal yang barangkali perlu diperhatikan juga oleh teman-teman yang akan dipilih nanti, bahwa harus memberikan penjelasan kepada istri atau suami bahwa tugas itu harus dilaksanakan. Kadang-kadang kita sampai tengah malam sampai pagi, itu karena tugas-tugas pelayanan harus dilaksanakan, sehingga tidak boleh ada semacam katakanlah kecurigaan atau hambatan yang lain yang disampaikan atau dibuat dalam bentuk-bentuk yang lain, sehingga proses pelayanan itu bisa berlangsung dengan baik. Jadi selama ini hampir tidak ada hambatan dalam pelaksanaan, karena memang kami semua melayani di gereja. Iya. Pak Fen? Baik Ibu, jadi bicara tentang keluarga. Keluarga ini sangat penting untuk mensupport seluruh pelayanan. Kita pun keluarga semua melayani. Kita punya istri pernah jadi majelis, sekarang ketua keluarga. Kita mana satu singers, dan satu kolektan. Jadi kalau untuk bicara tentang hambatan keluarga untuk melayani yang ada, terus semua melayani, jadi betul sudah tahu bahwa ada porsi-porsi tertentu, harus tinggal, harus bagaimana, itu sudah diatur secara baik. Jadi mau melayani jam berapapun itu harus kita sudah tahu lain sudah. Istilahnya keluarga pelayan. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru, kita rasa ini juga harus menjadi pikiran yang baik supaya ketika mau menjadi penatua atau diaken ini harus dikondisikan. Sebab kalau tidak dikondisikan problem. Pulang lat atau masih anak-anak masih kecil, ini problem. Harus antar anak ke sekolah, ini problem. Jadi kita harus lihat secara menyeluruh supaya pelayanan istri mendukung, anak-anak mendukung, dan juga lingkungan harus mendukung. Bukan saja keluarga, lingkungan juga harus mendukung. Ada kemarin yang orang keluar, ada yang tetangga, lalu pelayanan bisa jalan bagaimana. Jadi bukan keluarga saja, tapi lingkungan sekitar juga harus mendukung untuk pelayanan.
Rasa itu Ibu, terima kasih. Itu berarti bahwa secara internal, eksternal juga harus itu sama-sama menopang pelayanan nih Bapak Ibu. Tapi beta kira Ibu Femi punya, sebagai Ibu Vivi punya pikiran karena ibu rumah tangga, bagaimana kira-kira membagi waktu itu antara ibu rumah tangga dan juga pelayanan. Apakah keluarga menjadi hambatan keseng ataukah bagaimana? Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Selama periode pertama 2005, 2010, 10, 15 tidak ada hambatan sama sekali, maupun juga lanjut di periode berikut ini dalam pertolongan Tuhan kalau dapat ya ke depan ini juga, karena memang sama dengan bapak-bapak terdahulu bahwa keluarga mendukung, karena Pak Tua sendiri juga tua agama dan dua anak itu juga singers di jemaat, jadi untuk setiap saat harus keluar dari rumah, tinggalkan keluarga itu bagi suami dan anak-anak itu tidak ada masalah, karena memang awal untuk menjadi pelayan itu komitmen bersama bahwa semua kita keluarga adalah anggota keluarga dalam pelayan. Dengan demikian ketika harus meninggalkan keluarga itu tidak asing lagi, baik di kebaktian-kebaktian ataupun juga dari kebaktian minggu secara khusus. Keluar kebetulan di jemaat kusu-kusu itu ibadahnya 2 kali. Dengan demikian sebagai ibu rumah tangga dia harus siap semuanya sampai sore. Dari jam 4 subuh sudah harus bangun, masak, semuanya siap. Dari keluar untuk pergi kebaktian jam 6 dan kembali ke rumah jam 3 sore itu bagi keluarga itu tidak asing dan semuanya sudah siap, karena keluarga adalah keluarga pelayan yang tadi Ibu Pendeta sampaikan, katong sama-sama menopang dalam tanggung jawab pelayanan antara suami dan istri, bahkan juga anak-anak terhadap orang tua. Jadi seperti itu Ibu Pendeta yang boleh beta alami dan beta jelaskan, dan pesan bagi teman-teman yang akan siap untuk masuk dalam tanggung jawab sebagai pelayan ke depan ini, marilah komitmen bersama dengan istri atau suami, supaya ketika ke depan kedapatan hal-hal yang harus menjadikan keluarga korban, itu sama-sama dihadapi karena telah menjadi komitmen bersama untuk maju sebagai seorang pelayan khusus di jemaat tersebut. Mungkin kita seperti itu Ibu Pendeta. Jadi sing salah 3 narasumber ini adalah keluarga pelayan, punya tanggung jawab masing-masing, seperti Ibu Vivi tapi suaminya adalah tua agama, anaknya singers, begitu juga dengan Bapak Femi, Bapak Nus. Sebetulnya itu satu singers, satu pelotan juga. Beragam Bapak Ibu, luar biasa. Katong berikan dukungan semangat buat Bapak Ibu yang luar biasa, punya keluarga yang topang sangat kuat dalam pelayanan. Terakhir Bapak Ibu, sambil ngeteh dulu kan Bapak Ibu, santai-santai saja. Ini yang terakhir, kira-kira Bapak Ibu bisa kasih kiat-kiat untuk majelis yang akan terpilih nanti untuk periode 2025-2030, apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan? Pesan dari Bapak Ibu dalam melayani selama hampir mau 10 tahun, tapi juga dari periode ke periode, mungkin ada kasih pikiran penguatan untuk dalam pelayanan ke depan, apa yang bisa dilakukan maupun juga apa yang bisa menjadi pegangan untuk mereka ke depan. Disilakan Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama harus disadari sungguh bahwa tugas ini adalah tugas mulia. Karena itu disebut pelayan khusus. Jadi kalau tugas mulia pelayanan dan kita disebut pelayan khusus, kita harus memanfaatkan seluruh potensi diri termasuk waktu yang ada itu untuk melayani dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, tanpa ada beban. Walaupun mungkin juga ada tantangan-tantangan yang muncul akibat dari kondisi keluarga, anak-anak, dan juga lingkungan yang disampaikan oleh Pak Femi tadi. Yang berikut, ketika sudah menjadi majelis jemaat, harus membangun hubungan kerjasama yang baik dengan semua teman-teman
juga dengan pimpinan harian Majelis Jemaat, dan lebih penting lagi adalah membangun hubungan kerja sama yang baik dalam tugas-tugas pelayanan itu dengan seluruh anggota jemaat yang kita layani. Sehingga dalam proses pelayanan itu kita tidak boleh membeda-bedakan unit A, unit B, dan sebagainya, tetapi melihat jemaat adalah suatu objek pelayanan yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan porsi-porsi yang ada, dan juga dengan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan seksi dan subseksi, sehingga semua bisa berlangsung dengan baik. Yang berikut, karena ini tugas mulia, maka yang menjadi tolak utama adalah menjadi pemimpin atau pelayan yang menghamba. Karena kalau kita menjadi pelayan lalu kita egois, kadang-kadang kita tunjukkan bahwa kita ini lebih dari pendeta, punya kemampuan keilmuan yang tinggi, lalu kita menganggap bahwa teman-teman lain itu tidak punya kemampuan, lalu kita menganggap dia. Saya tidak boleh seperti itu. Kita harus merasakan bahwa semua yang terpanggil adalah semua sama di hadapan Tuhan dan melayani dengan penuh sukacita. Itu saja yang perlu diperhatikan. Menghamba berarti kerja dengan ketulusan tanpa membeda-bedakan. Karena di majelis jemaat itu ada yang sarjana, ada yang SMA, ada yang juga SMP, ada juga mungkin SD. Tetapi kadang-kadang dalam pelayanan kita lihat semua itu diberikan kemampuan untuk berdoa baik, melayani baik, dan semua baik. Karena itu Tuhan memberikan talenta bagi semua orang dengan kelebihan-kelebihan itu, dan kita tidak boleh egois. Kalau kita egois, ya karena kan kita lebih dari pendeta, kita lebih dari ketua jemaat, kita lebih dari teman-teman yang lain. Akibatnya pelayanan itu dia menjadi kacau, karena egoisme diri itu menjadi sesuatu yang kita bawa-bawa. Kita harus merendahkan diri, melayani dengan penuh sukacita. Lalu itu ciri-ciri kita yang melaksanakan tugas sebagai seorang hamba itu. Dengan begitu saya yakin sungguh proses pelayanan akan berlangsung dengan baik, dan jemaat juga pasti mendapat perhatian serius, dan pada akhirnya pelayanan itu maksimal. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa ke depan program-program yang disusun itu harus program-program yang berdampak. Ya, kalau tidak kita bikin program sudah itu kita mengevaluasi lalu kita pakai angka-angka, itu juga barangkali dia perlu dievaluasi. Tetapi program yang berdampak berarti ada perubahan mindset dalam jemaat, sehingga jemaat itu bersama-sama dengan jemaat melaksanakan tugas dengan baik, dan pada akhirnya ada terjadi perubahan walaupun sedikit atau kecil, tetapi minimal ada sesuatu yang berubah di dalam baik secara fisik maupun mental, dan terkait dengan perilaku dalam jemaat. Itu yang paling penting. Terima kasih. Ya. Bapak Nus punya yang paling penting di situ adalah tugas mulia. Tugas sebagai pelayan khusus adalah tugas mulia yang dilakukan dengan ketulusan hati. Bapak Fem? Baik Ibu, ada 3 catatan saja. Yang pertama, selaku pelayan, bekerjalah jangan bersungut. Dengarlah. Yang kedua, dengarlah jemaat berbicara, walaupun itu salah, dan Anda akan betulkan. Dan yang ketiga, harus bekerja dengan setia, supaya tugas-tugas yang akan dilakukan semuanya berkenan kepada Tuhan dan jemaat itu diberkati. Itu penting catatan untuk teman-teman yang mau menjadi majelis. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mbak Vivi? Iya, ada beberapa saja yang boleh kita tambahkan dari bapak-bapak terdahulu yang boleh menyampaikan pesan bagi teman-teman kita maupun juga beta pribadi yang akan melanjutkan. Yang pertama, menjadi pelayan seorang hamba yang setia, jujur, dan tulus dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan.
Lalu yang berikut lagi, jangan berbantah-bantah. Lalu yang terakhir, jadikanlah diri pelayanmu sebagai pendengar yang setia untuk mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi diri sendiri atau keluarga, maupun juga bagi jemaat, sebab dari situlah nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin kita seperti itu, Ibu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vivi, Mbak Fem, dan Mbak Nus sudah boleh ada di podcast spesial kita, yaitu dengan tema pelayan dan manajemen waktu. Sungguh luar biasa apa yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber dalam pengalaman mereka mengatur waktu, dalam pengalaman mereka mengatur pelayanan. Ada beberapa hal yang terakhir, bahwa yang disampaikan bahwa pekerjaan atau pelayanan ini adalah tugas mulia. Tugas mulia sebagai pelayan khusus yang harus melayani dengan hati. Sebagai seorang hamba. Karena itu yang tadi sebagai catatan, kata tong kerja boleh bersungut-sungut, bisa mendengar. Mampu mendengar dan sedia waktu, kapan saja, di mana saja. Dan yang terakhir adalah apa yang telah disampaikan oleh Mbak Vivi, setia, jujur, tulus, jangan bersungut-sungut, dan itu menjadi bekal, menjadi pegangan bagi majelis jemaat penatua diaken yang akan melakukan tugas dan tanggung jawab di periode 2025-2030. Sekian dan terima kasih pendengar podcast Gereja Protestan Maluku dalam podcast spesial di hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan segala waktu dan ketulusan untuk berbagi di saat ini. Demikian, selamat siang dari tempat Media Center GPM. Salam jumpa. Shalom. Shalom.